Marilah kita beranjali sejenak ucap syukur dan terima kasih atas adistana dari Maha Guru Linsen, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, para Dharma Pala Pelindung, Adinata, Puja Bakti, Sadana pada hari ini, Wajra Satwa, Wajra Citta, Wajra Pani, yang telah memberkati sadana kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Linsen Siti Hum. Ya, kita telah selesaikan satu sesi sadana Caturpa Yoga pada malam hari ini. Dan juga kita belum ada upacara ya, karena kita menanti upacara kita yaitu di tanggal 12 Agustus ya. Yaitu untuk upacara pertobatan Kaisar Liang, Ulkamuka dan Homa ya. Di mana upacara ini adalah upacara dalam bulan penanggalan lunar yaitu Imlek bulan 7 ya. Kita tahu bahwa kalau dalam agama Buddha itu ada menceritakan tentang bulan Patidana atau Patumodana, yaitu adalah bulan balas jasa kepada arwah-arwah leluhur atau kepada orang tua kita ya. Nah, sebenarnya bulan Patidana atau Patumodana atau bulan pelimpahan jasa, bulan balas jasa itu bukan hanya ditujukan kepada para leluhur saja sebetulnya, tapi ya ditujukan juga untuk orang tua kita yang masih hidup di dunia. Itu juga bisa memperoleh berkah, kesehatan, panjang umur, tolak bala ya. Nah, itu ada berkahnya untuk orang tua kita yang di dunia. Termasuk berkah tersebut di diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang melantunkan sutra, melafal mantra, bersadana, paichan, apapun yang kita lakukan di dalam bulan Ulambana, itu semuanya adalah pahala yang sangat luar biasa ya. Nah, dan juga ada yang mengenal di dalam bulan Imlek, perhitungan Imlek yaitu bulan 7 ini, ada yang mengatakan yaitu adalah Ghost Festival yaitu bulan hantu ya. Ada yang mengatakan ini adalah bulan hantu. Kenapa? Karena ada yang meyakini bahwa katanya yaitu dimulai dari bulan 7 ya, bulan 7 tanggal 1 Imlek ya. Itu katanya sampai dengan bulan 7 akhir ya, kurang lebih tanggal 29 atau tanggal 30, itu diyakini katanya itu adalah pintu neraka terbuka dan di mana para arwah itu diperbolehkan untuk keluar ya. Ada yang mengatakan demikian, makanya disebut dengan Ghost Festival atau festival bulan hantu. Makanya banyak orang yang tidak tahu mengatakan di bulan 7 lunar itu banyak hantu yang keluar berkeliaran katanya ya. Nah, kalau saya baca dari karya buku Mahaguru dan dengar ceramah dari Mahaguru sendiri, Mahaguru itu pernah cerita bahwa bukan hanya bulan 7 hantu-hantu atau arwah-arwah itu keluar ya. Setiap hari di sekitar kita juga banyak para arwah. Tidak usah di sekitar kita, kita ambil contoh misal di rumah kita ada altar leluhur kita ya, altar nenek kakek kita, akong ama kita. Nah, mereka juga secara tidak langsung mereka itu arwah leluhur juga tinggalnya sama dengan kita ya gak? Satu rumah. Paling dekat lagi kalau kita tidak percaya, Dewa Bumi Hutikung, dia setiap hari sama kita, dia juga arwah. Nah, makanya Mahaguru bilang jangankan di bulan Ulambana atau bulan 7 banyak arwah, tapi setiap hari juga kita bersama para arwah. Termasuk apa? Yang kita selalu bilang, arwah penagih hutang kita, arwah penjerat kita. Nah, paling gampang ada yang mengatakan, Mahaguru kasih contoh arwah penagih hutang kita tuh misalnya siapa? Misalnya yaitu adalah teman baik kita sendiri yang selalu ingin minta traktir, yang selalu cari kesempatan pinjam uang sama kita. Itu juga arwah-arwah penagih hutang secara tidak langsung ya. Sebenarnya upacara di bulan 7 Ulambana ini ya, itu sebenarnya digariskan, ditetapkan, sebenarnya itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena
di bulan 7 itu Ulambana itu ya. Tepatnya itu Sakyamuni Buddha itu pernah mengatakan di dalam sebuah sutra ya, yaitu Sutra Ilan Pencing itu, Sutra Ulambana Sutra, itu bahwa terjadinya upacara Pati Dana atau Patumodana itu ya dari sutra itu ya, dari cerita Sang Buddha Sakyamuni menceritakan tentang Patumodana atau Patimodana itu. Nah, jadi disebut juga bulan pelimpahan jasa ini adalah Huanxi Re ya, yaitu pada tanggal 15 penanggalan 7 lunar, tanggal 15 itu disebut hari kebahagiaan para Buddha, di mana di sana itu kita pas ya tuh bulan 7 tanggal 15 itu pas kita mengadakan Ulka Muka Yoga waktu itu ya, nanti upacara kita. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya, dan di mana upacara pertobatan Kaisar Liang ini juga merupakan sebuah sadana pertobatan yang sudah diakui, yang sudah banyak memberikan keampuannya atau mujizat yang dihasilkan dari sadana pertobatan tersebut ya. Nah, ini jadi suatu berkah untuk kita Sesiung Suce yang mempelajari ajaran agama Buddha. Kita bisa melakukan Paichan ini ya, pertobatan Kaisar Liang ini. Kenapa? Karena tidak semua bisa mengadakan pertobatan Kaisar Liang ini ya. Kenapa? Karena pertama, waktu yang kita butuhkan agak panjang. Yang kedua, kita juga harus minimal menguasai tata ritualnya, dan juga kita harus benar-benar meresapi dalam upacara tersebut ya. Nah, jadi setiap kali kita upacara Liang Wang Pauchan atau pertobatan Kaisar Liang ini, kita selalu berusaha untuk apa? Supaya Paichan kita itu sempurna adanya ya. Bukan berarti kita selama ini Paichan kita asal-asalan, enggak. Tapi kita selalu berusaha untuk selangkah lebih maju ya. Kenapa? Karena kalau dalam upacara ada kesalahan, itu satu hal yang wajar ya. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia, tidak terlepas dari namanya kesalahan. Dan jangan jadikan kesalahan itu adalah suatu penghambat untuk diri kita, tapi kita harus menjadikan kesalahan itu adalah sebagai suatu guru atau pengalaman kita untuk lebih maju ya. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa Tantrayana Chenpocong kita ini merupakan hasil pengalaman dari Maha Guru ya. Saya ada dengar itu, ada yang tanya sama saya, benar enggak itu Sangse kalau dikatakan hasil pengalaman dari Maha Guru? Ya, kalau saya mendengar demikian, saya mengatakan menurut pendapat saya, dan saya baca dari buku, Maha Guru itu merupakan bukan hasil pengalaman, tetapi hasil beliau melatih diri ya. Hasil Maha Guru kita yaitu melatih diri ya, shusing, dan mencapai keberhasilan. Nah, Maha Guru itu menuliskan apa yang dia sadana dan apa yang dia berhasil dalam sadana tersebut di dalam karya buku Maha Guru. Dan dia Maha Guru merintis aliran Tantrayana Chenpocong ini. Sebenarnya ini adalah satu ingyen ya, jodoh yang luar biasa di dunia kita, karena berkat dari Mahadewi Yautse yang membimbing dari Maha Guru kita, sehingga ada aliran Tantrayana Chenpocong di dunia kita saat ini ya. Dan semua sadana yang diajarkan oleh Maha Guru kita di dalam Tantrayana Chenpocong ini bukan pengalaman beliau, tetapi hasil dari sadana beliau ya. Kenapa? Kita punya pengalaman, belum tentu ada hasil. Tapi kalau kita berhasil, sudah pasti kita punya pengalaman. Nah, jadi Anda harus tahu, harus membedakan pengalaman dan hasil. Itu tidak sama. Misalnya Anda berpengalaman dalam merakit apa misalnya, tapi belum tentu Anda berhasil merakitnya. Tapi kalau Anda sudah berhasil merakit, berarti Anda punya pengalaman. Nah ya, makanya kita di dalam sadana kita ini bukan memohon Maha Guru menuangkan pengalamannya kepada kita, tapi memohon Maha Guru memberi adistananya kepada kita. Makanya kita selalu bilang Qi Chuan Chen Da Jia Ci. Ya, kita bukan mohon Sechun ke ni de jingnian ke women. 没有，我们说
请师尊给我们加持. Ya, pengalaman dalam bahasa Mandarin itu cingnian ya kalau tidak salah ya. Cingnian itu pengalaman. Setiap orang pasti punya pengalaman, tapi belum tentu pengalaman dia membuat dia berhasil. Nah, itu ya. Jadi sesung saja kita Chen Pocong ada di dunia manusia ini karena satu ingin. Tapi Mahaguru bilang, sudah ada satu ingin yang baik bisa muncul aliran Tantrayana Chen Pocong yang kita kenal, juga karena satu ingin juga suatu masa aliran ini juga akan hilang. Nah, jadi kita jangan bilang, oh kita punya aliran ini akan selama-lamanya. Tidak. Kenapa? Mahaguru bilang bahwa satu hal yang dikatakan Sakyamuni Buddha. Yang pertama, kebenaran pertama di alam manusia yaitu adalah dukkha. Yang kedua, tiada kekekalan atau anicca. Yang ketiga, semuanya akan menjadi kosong, kong. Terakhir, itu adalah apa? Hanya yang diingat. Apakah bisa kita ingat semua yang pernah kita alami? Tidak bisa, Mahaguru bilang. Yang berlalu belum tentu bisa kita ingat. Nah, jadi kita harus tahu bahwa di dunia ini ya, satu hal yang harus kita ingat bahwa semua hal yang terjadi itu akan berlalu dan semua itu akan menjadi suatu yang kosong atau sunyata. Tapi hasil sadhana kita, syufa kita, pahala kita yang kita bikin, yang kita buat, selagi kita masih bisa, itu tidak akan hilang atau tidak akan menjadi kosong. Tetapi dia akan ada, selalu mengikuti kita. Yaitu di mana? Di karma-karma baik kita dan karma-karma buruk kita. Yang akan membawa kita ke kehidupan yang akan datang ditentukan dengan karma-karma kita. Ya, nah jadi kita punya karma baik dalam kehidupan ini, bisa lahir jadi seorang manusia yang sempurna, punya panca inderanya bagus semuanya, sempurna tubuh kita, tidak cacat sedikit pun, dan kita bisa melaksanakan ajaran Dharma dan bisa mengamalkan ajaran Dharma yang kita yakinin, yang kita bisa sadanakan. Itu adalah satu berkah sesungguhnya. Satu berkah karma baik yang sangat luar biasa yang perlu Anda syukuri dan Anda terima kasih. Kenapa? Karena berkat karma baik Anda bisa ada hari ini, bisa punya keluarga yang mendukung Anda dalam bersadana, dalam syufa, mempelajari ajaran Buddha Dharma, juga itu adalah satu berkah. Ya, berkah terlahir di keluarga yang mengenal ajaran Buddha Dharma dan tidak menentang Anda untuk mempelajari ajaran Buddha Dharma. Itu satu berkah. Ya, nah seperti kita bisa Pai Chan, Liang Wang Pao Chan, ya, itu juga satu berkah. Kenapa? Kita punya karma baik dan juga kita selain punya karma baik, kita juga punya apa? Liang Wang Pao Chan itu biasanya banyak orang yang berdonatur, ya. Artinya apa? Dia melakukan donatur demi apa? Demi kelangsungan upacara ini, ya. Nah, ada yang mengatakan, kalau saya tidak donatur, bagaimana acara ini bisa berlangsung sempurna? Ya, bagi yang bisa berdonatur dalam upacara Liang Wang Pao Chan, silakan Sisung Sece. Kenapa? Karena donatur Anda itu sama saja sedang menyelamatkan diri Anda dan menyelamatkan makhluk lain. Apalagi Liang Wang Pao Chan, pertobatan Kaisar Liang, ya. Itu adalah pertobatan, pernah saya ceritakan bahwa pertobatan Kaisar Liang ini adalah sebuah pertobatan di mana kita berusaha menjalin jodoh dengan makhluk di 6 alam gati, dan juga di mana pertobatan tersebut merupakan satu pertobatan di mana diri kita sendiri, yaitu mengucapkan permohonan, bukan permohonan untuk di blessing, tapi permohonan maaf, ya, permohonan minta ampun kepada arwah-arwah penagih hutang kita, arwah penjerat kita, arwah penagih arwah janin atau arwah hewan yang pernah kita celakakan baik sengaja maupun tidak sengaja, kehidupan ini maupun kehidupan yang dahulu kala yang kita tidak tahu kita telah perbuat. Ya, makanya pertobatan Kaisar Liang itu memang memiliki satu berkah, satu berkat, satu pahala, satu kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi
Sesiung Sece yang ikut mendukung upacara Liang Wang Pao Chan ya, itu memang Anda punya pahala yang luar biasa ya. Secara tidak langsung Anda juga sedang membabarkan dharma dan menyelamatkan makhluk luas ya. Anda secara tidak langsung, walaupun Anda cuman misalnya mengeluarkan sedikit dana dari Anda untuk membantu kelangsungan upacara itu sangat luar biasa sebenarnya ya. Tidak peduli Anda punya dana berapa banyak, tapi dengan ketulusan Anda ingin supaya upacara itu berlangsung dengan sempurna dan dengan lancar, ya, terima kasih untuk para donatur. Kenapa? Di dalam Liang Wang Pao Chan sendiri kita juga mendoakan untuk para donatur tersebut ya. Nah, kita yang mendengar Anda menjadi donatur sebenarnya timbul satu sukacita dari diri kita ya. Wah, ini Anda bisa bikin donatur sangat luar biasa ya. Nah, kenapa? Karena kita mendengar orang berdana harus menimbulkan hati kita bukan iri, tapi timbullah satu perasaan sukacita dari diri kita, di mana juga kita ingin seperti mereka ya. Nah, itu misalnya kita para acarya, kita melaksanakan upacara Liang Wang Pao Chan, kita bukan hanya kuipai, tapi kita juga doakan Sesiung Sece yang ikut, memang secara tidak langsung, yaitu pakai live streaming, tapi kekuatan dari kita membaca sutra, membaca mantra, membaca nama Buddha tersebut akan memenuhi alam jagat raya ini ya. Nah, seperti sekarang kita juga sedang dihimbau untuk menjapa mantra Dewi Tara Hijau. Nah, kita tahu bahwa Dewi Tara Hijau, saya udah ceritakan bahwa kekuatan mantra ini kita baca setiap hari, maka kekuatannya, energi itu akan memenuhi alam jagat raya ini. Kenapa? Karena kekuatan welas asih ya, kekuatan welas asih dari Dewi Tara itu yang akan bisa mengubah energi yang sifatnya dendam, sifatnya negatif, itu akan perlahan-lahan dirubah. Nah, saya baru dengar secun cerita Ta Pei Chou. Apa sih intinya Ta Pei Chou? Kita selalu bilang baca Ta Pei Chou. Susun bilang inti dari Ta Pei Chou itu sebenarnya kita harus belajar seperti Kuan Sing Pusa, yaitu apa? Maha Karuna dan welas asih, Maitri Karuna, yaitu Ta Tse Ta Pei. Artinya apa? Bisa enggak kita seperti Kuan Sing Pusa, tidak membenci orang yang memusuhi kita, tidak memarahi orang yang memusuhi kita, tapi apa? Merangkul mereka. Secun ada bilang, jika kita belum bisa demikian, kita harus belajar biar kita punya Ta Pei Chou itu baru memiliki kekuatan. Seperti Dewi Tara juga demikian. Dewi Tara adalah Hwasen atau penjelmaan dari Kuan Sing Pusa. Nah, secara tidak langsung Dewi Tara itu juga adalah Kuan Yin Pusa. Makanya dia mengembangkan sifat Maitri Karuna itu tanpa membeda-bedakan. Ya. Nah, di sini saya ada baca dari buku karya Mahaguru juga. Kita ya, setiap kali kita bersadana ya, setiap kali kita bersadana itu secara tidak langsung kita ini juga sedang melakukan tugas, yaitu apa? Tugas menyeberangkan makhluk yang di alam samsara. Di mana itu? Bukan kita bikin upacara cautu, tapi kita bersadana biasa aja, syufa di rumah Anda masing-masing. Anda secara tidak langsung juga sedang menyeberangkan para arwah-arwah yang berjodoh dengan Anda di sekitar rumah Anda, maupun termasuk yang ada di rumah Anda. Yaitu ketika Anda sadana, Anda secara tidak langsung waktu Anda menjapa Wang Sen Chou, Namo Amitabhaya Tota Chataya itu ya, Namo Amitopoye Tota Chatoye itu secara tidak langsung itu adalah sebuah bentuk cautu atau membantu menyeberangkan arwah yang berjodoh dengan Anda secara tidak langsung di rumah Anda. Nah, ada umat juga yang tanya pada saya karena dia senang baca Amitojing. Dia bilang, kenapa ya Sangse
saya ini senang baca Amitocing, tetapi saya selalu mimpi, ya, mimpi yaitu apa? Mimpi para arwah datang kepada saya. Ya, saya bilang kalau mimpi demikian ya jangan dihiraukan. Ya, kalau kita tidak kenal arwah tersebut biarkan saja. Apakah Anda mimpi itu arwah yang Anda kenal? Ya, karena katanya saya ada seperti mengenal, ada juga tidak mengenal. Berarti mimpinya samar-samar, saya bilang. Ya, tidak usah dipedulikan apakah itu mimpi yang benar atau tidak. Yang penting Anda sudah punya niat melafal Amitocing, laksanakan niat Anda itu, ya. Nah, kenapa? Amitocing itu adalah sutra Amitabha, di mana di dalamnya itu dikatakan ikrar atau pranidana dari Buddha Amitabha, yaitu untuk apa? Menolong setiap insan yang percaya kepada Buddha Amitabha untuk diri yang telah meninggal agar mereka terlahir di Sukawati Loka. Ya, itu sangat suatu berkah yang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Ya, umat kita yang senang baca Amitocing, baca apa sutra apa, tekuni. Ya, saya bilang tekuni. Jangan bilang oh sutra Mahakaruna Dharani bagus, ganti besok Sutra Mahakaruna Dharani. Kenapa? Karena di dalam Tantrayana sendiri Mahaguru menekankan, tadi seperti ya ada cuplikan ceramah, kalau bisa kita ini menekuni satu mantra, satu sutra, satu idam. Satu mula guru, satu mula pala. Itu sebenarnya sudah cukup. Ya, misalnya di dalam Chen Fo Chung kita boleh menekuni 2 sutra, Kawang Ching dan Chen Fo Ching. Atau Anda mau menekuni sutra yang lain, silakan. Ya, kenapa? Karena juga Mahaguru pernah ceramah, saya juga pernah baca ceramah Mahaguru ini, di mana setiap orang senang membaca sutra, membaca mantra. Untuk waktu yang lama dia sudah baca sutra ini, baca mantra ini, dan dia merasakan kekuatan sutra ini dan kekuatan mantra ini. Tapi ada satu masa dia dengar ada yang bilang mantra ini bagus, sutra ini bagus, dia tinggalkan. Kebiasaan dia membaca sutra itu dan mantra itu dia tinggalkan, dia ganti. Dan ketika dia ganti dia merasa orang yang bilang mantra ini bagus, sutra ini bagus, kok saya baca enggak baik. Nah, saya ada bilang Susyung Sucie, bagi Anda yang sudah punya satu kebiasaan melafal mantra apa, melafal sutra apa, sadana apa, tekuni sadana tersebut, tekuni sutra tersebut, tekuni mantra tersebut, ya. Maka itu pasti akan memberikan sesuatu yang berbeda untuk diri Anda, ya. Nah, tadi juga ceramah Mahaguru itu cuplikan tadi di depan kita ada dengar. Mahaguru bilang paling bagus tuh satu semuanya. Satu guru, satu mula idam, satu dharma pala, satu mantra, satu sutra. Kecuali Anda mau belajar banyak katanya kalau Anda ingin jadi sangse. Jangan pikir Anda bilang jadi sangse enak ya kelihatannya ya. Saya kasih tahu ketika Anda sudah duduk jadi sangse baru Anda tahu kata Sucun. Ya. Nah itu, jadi saya harap Sucun Seci kita tekunilah apa yang menjadi kebiasaan Anda, khususnya kebiasaan yang baik ya, bukan kebiasaan buruk yang Anda tekuni. Kebiasaan baik. Japa mantra apa? Tekuni japa mantra tersebut sampai betul-betul mantra tersebut membawa hasil untuk diri Anda. Ya. Jadi jangan pernah putus asa bilang saya udah siu ini 3 tahun tapi kelihatannya belum ada hasil. Ya. Anda tidak boleh berputus asa dalam melakukan sadhana. Anda harus ingat seperti guru sesepuh Wirupa. Dia juga demikian. Karena dia japa mantra merasa tidak berhasil, japa malanya dibuang ke tempat yang kotor, ke kloset. Nah, padahal sedikit lagi dia mencapai keberhasilan guru Wirupa itu. Akhirnya dia apa? Ada seorang dakini yang kasih mimpi kepada Wirupa. Ambil japa mala Anda itu, bersihkan japa kembali. Kenapa? Keberhasilan itu tinggal sedikit lagi, selangkah lagi Anda berhasil. Anda tidak tahu, begitu Anda membaca 1 kali mungkin hitungan itu, keberhasilan sudah ada. Nah, ada yang tanya nih, soal sapu nih. Soal sapu, sekarang Mahaguru dia bilang, suruh kita untuk ada baca mantra sataksara,
mantra Vajrasattva, mantra hati, mantra pendek maupun mantra panjangnya untuk sapu ini. Lah, jadi gimana Sangse? Saya ini kan biasanya Syu Catur Prayoga. Apakah saya harus berhenti Syunya dan baca untuk sapu saja? Nah, kalau Anda di posisi demikian, saya tanya, apakah Anda akan berhenti sadhana dan hanya fokus untuk sapu? Nah, silakan Anda jawab. Sekarang saya tanya sama Anda ya. Bukan Anda tanya sama saya, jadi sekarang Sangse tanya sama umat, ya, sama Sesyung Suci. Nah, gimana jawabannya? Apakah Anda berhenti sadhana dan baca untuk mantra Vajrasattva untuk sapu? Nah, Anda harus pandai menggunakan prajna Anda, ya. Sadhana tetap sadhana, ya. Sebenarnya sapu ini, ya, sapu purifikasi ini juga sebenarnya untuk sadhana purifikasi, ya. Anda gabung saja sebenarnya dalam sadhana catur prayoga. Kenapa? Karena sadhana catur prayoga kan intinya idamnya Vajrasattva. Jadi mantra yang Anda baca juga mantra Vajrasattva. Kenapa harus Anda pusing, harus ini dipisah, nanti baca untuk sapu? Ujung-ujungnya apa? Anda sendiri yang bingung. Dan orang rumah Anda lihat Anda mungkin seperti orang gila nanti. Dipikirlah, kenapa Anda sadhananya jadi begini? Ya. Nah, kita harus pandai-pandai menggunakan prasna kita. Ya. Nah, itu masukan untuk Anda. Kenapa? Banyak orang yang lata, saya bilang lata, tahu lata ya? Lihat ini baik, dia berhenti dari sadhana dia. Lihat ini orang melakukan, dia ikut-ikutan. Nah, gitu Sesyung Suci. Saya harap Sesyung Suci ini kita syufa, selain kita syufa, kita juga harus pakai kita punya prasna untuk berpikir. Ya, berpikir, jangan kita syufa ini menimbulkan apa? Menimbulkan persepsi yang negatif di mata orang tua kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, maupun anak kita. Kenapa? Kalau sudah timbul persepsi yang negatif dari anggota keluarga kita, bagaimana mereka mau percaya akan ajaran Tantrayana Chan Pocong ini? Padahal berita di luar itu banyak yang lebih negatif daripada yang kita lakukan. Nah, itu aja sudah cukup membuat orang untuk berpikir apakah ingin berguru kepada maha guru kita atau ikuti kata-kata dari luar yang digosipkan seperti digosip orang. Nah, jadi kita ini sebagai seorang sadaka Tantrayana Chan Pocong memiliki peran untuk apa? Untuk meluruskan gosip-gosip tersebut. Memang gosip tersebut, kata Maha Guru, tidak ada hubungan sama saya. Biarkan saja orang bergosip, tapi kita bukan. Karena apa? Karena Maha Guru sudah mencapai satu tingkatan. Kita belum seperti Maha Guru, ya. Kita harus bisa menunjukkan, menunjukkan bahwa tidak betul yang digosipkan atau yang diceritakan oleh orang luar atau yang dibuat gosipnya tersebut. Nah, hari ini saya akan cerita satu cerita dari buku karya Maha Guru, yaitu buku terbaru dari edisi Mandarin nomor 284, ya. Nah, di sini ada satu artikel untuk memberi keyakinan kepada Sesyung Suci tentang pentingnya menjapa mantra, ya. Kenapa? Karena di dalam Tantrayana ini kita selalu menekankan pembacaan mantra. Dan Tantrayana juga dikenal dengan aliran mantrayana, ya. Namanya mantrayana, otomatis kita lebih banyak fokus menjapa mantra. Makanya disebut juga Seming Cenjiu, ya. Nah, di dalam buku ini nomor 284 ini ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Maha Guru, ya. Ini adalah cerita yang ditulis oleh seorang umat, ya, surat kepada Maha Guru, yaitu umat dari negara Malaysia, yaitu Malaysia bagian selatan, Myanmar, ya. Nah, di sini ada seorang murid Maha Guru memakai nama samaran, bukan nama asli. Kita sebut aja yaitu namanya si A, ya. Nah, si A ini pada suatu hari dia secara tidak sadar dia itu terkena stroke,
ya stroke ya, terkena stroke dan dia punya otak, bagian otaknya itu dia punya pembuluh darah itu ada yang pecah. Nah, ketika dia pembuluh darah tersebut pecah, dia itu jatuh pingsan. Nah, jatuh pingsan dan koma. Dibawalah ke rumah sakit. Dibawalah ke rumah sakit. Nah, ketika sampai di rumah sakit, ya, dia sudah koma dan dia tidak tahu yang terjadi apa. Dia melihat tubuhnya diranjang dan rohnya keluar dari tubuhnya. Rohnya keluar dari tubuhnya. Nah, saya buka aja masker ini agak susah. Dan juga ada dia punya bulu-bulu masker masuk hidung saya, mau bersin saya. Nah, jadi dia umat ini si A ini ya. Dia kena stroke, pingsan dan dia koma. Dilarikan ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, dia melihat tubuhnya terbaring di ranjang, dan rohnya keluar. Dan seketika itu dia melihat rohnya keluar, ada 4 utusan alam baka. Jadi di setiap arah itu ada, arah utara, timur, selatan, barat, ada utusan alam baka. Seketika itu 4 utusan itu tersebut memegang kakinya dan memegang tangannya dan diborgollah dia. Diborgol dan dia tidak bisa bergerak dan dia mau minta tolong pun tidak bisa. Tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Akhirnya utusan alam baka membawa roh si A tadi kemana? Ke alam neraka. Nah, ketika sampai di alam neraka, dia melihat apa? Barisan orang yang sedang berbaris panjang dan ada orang yang memegang satu buku, ya, dan memegang sebuah pena. Nah, di mana setiap orang yang berbaris tersebut, ketika namanya dipanggil, maka akan ada utusan lain atau pekerja yang lain di alam baka sana akan membawa dia, yaitu membawa ke tempat hukuman. Apa hukumannya? Di sana dia melihat sebuah kuali penggorengan. Kuali penggorengan di mana dia melihat api sangat besar dan di dalam kuali penggorengan tersebut minyaknya mendidih, timbul gelembung-gelembung ya. Kalau kita biasa masak di dapur, kalau minyak sudah panas kita melihat asap banyak sekali, dia juga melihat asap dan melihat gelembung-gelembung minyak itu. Wah, dia sangat takut dan dia melihat utusan alam baka yang memegang pena dan pegang buku satu, sebut namanya masing-masing ya, dipanggil kayak kita sekolah, guru absen, ya ada hadir. Nah, kita di sana alam baka itu yang di absen namanya dibawa ke depan, dimasukkan ke dalam penggorengan. Belum sempat berteriak sudah habis, hangus. Muncul lagi tubuhnya di atas penggorengan itu. Orang selanjutnya masuk lagi, terus penuh penggorengannya, tapi tempatnya tidak sesak. Nah, sampailah giliran si A. Si A sudah melihat sangat ketakutan dan si A ini tidak bisa berbuat apa-apa dan dia juga tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Jadi si A ini tiba-tiba dia teringat apa? Dia teringat dia di dalam hati membaca mantra. Mantra dia baca Om Kurulensen Siti Hom. Di dalam hati dia japa mantra ini Om Kurulensen Siti Hom. Tiba-tiba apa? Dia kan sudah mau dilempar ke dalam kuali penggorengan. Dia bukan masuk di dalam kuali penggorengan, tapi dia melayang di udara, di atas kuali. Jadi tidak masuk di kuali, tapi melayang di udara. Jadi petugas alam baka yang melihat, panggil, tarik balik, dia bilang. Ditarik balik. Jadi tidak masuk di kuali, tapi ditarik balik itu maksudnya supaya jangan masuk kuali dia, karena dia mengambang. Tidak masuk di kuali penggorengan. Jadi ditarik balik, ditanya, mengapa kamu bisa mengambang? Jadi si A tadi jawab, saya ada baca mantra.
Saya ada baca mantra ketika saya dilempar, mau masuk kuali saya baca mantra. Jadi petugas alam baka bilang, mantra apa yang kamu baca? Mantra Om Kurulen Sensiti Hom. Dia baca mantra Om Kurulen Sensiti Hom. Disuruh petugas alam baka, coba kamu baca lagi Om Kurulen Sensiti Hom. Ya karena disuruh, si A ini bacalah dia Om Kurulen Sensiti Hom. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba? Yang terjadi ada sebuah tangan besar. Sebuah tangan besar yang datang ke tempat hukuman di neraka tersebut, ya. Sebuah tangan besar itu langsung tangan tersebut, tangannya besar, langsung meraih roh si A tadi, langsung dibawa ke angkasa. Nah, begitu dibawa ke angkasa, roh si A ini langsung dilempar. Dilempar kemana? Dilempar ke alam manusia kembali, yaitu masuk lagi di rumah sakit. Nah, dan ternyata si A itu sedang terbaring koma. Dan di rumah sakit tiba-tiba terjadi keajaiban. Dokter yang periksa, dia bilang sudah lewat dari koma dan jantungnya berdetak kembali dan tidak terlihat adanya gejala yang menakutkan. Nah, setelah itu ya terakhir diperiksa secara keseluruhan dan sarafnya yang pecah ini tidak terlihat pecah, tetapi terlihat normal dan si A ini boleh keluar dari rumah sakit. Nah, ini sebuah cerita ya terjadi di Malaysia ya, Sucun ada tulis di sini. Nah, si A ini ketika keluar dari rumah sakit dia mengatakan bahwa dia mau pulang ke rumah, dia harus mampir ke wihara biasa dia bersadana dan dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Maha Guru kita Padma Kumara. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tangan besar itu yang menyambar dia di alam neraka sana itu adalah merupakan penjelmaan dari daya gaib Padma Kumara sehingga dia bisa terselamatkan. Ya, kenapa bisa demikian? Ini karena daya gaib, daya adistana dari mantra Padma Kumara yang kita baca, di mana si A ini ketika keadaan terdesak dia sudah tidak tahu harus minta tolong kepada siapa, dia langsung teringat mula guru yaitu Om Kurulen Sensiti Hom dan seketika itu juga mula guru memberikan penyelamatan secara tidak terduga. Ya, nah jadi Sesyong Suci sangat penting sekali kita sebagai seorang sadaka tantra untuk banyak menjapa mantra yang memang sudah menjadi kita punya pegangan. Salah satunya mantra Padma Kumara itu adalah mantra kita wajib dari kita kui sampai kita tutup mata menghembuskan nafas terakhir. Ya, itu adalah mantra wajib bagi Sesyum Suci yang harus kita hafal di luar kepala kita. Ya, bukan ada orang bimbing baca baru kita baca. Tanpa dibimbing orang pun kita bisa baca Om Kurulen Sensiti Hom. Ya, nah neraka penggorengan. Kalau kita Liang Wang Pausan di dalam kitab Pertobatan Raja Liang itu juga ada cerita neraka. Hukuman neraka ada bukan goreng pisang ya. Neraka penggorengan tadi, neraka pedang, neraka congkel mata, cabut lidah. Ya, semuanya ada. Jantung dicabut, semuanya ada. Hukuman neraka demikian. Ya. Nah, karena ada hukuman demikian, sebenarnya di sana juga ada seorang bodhisatwa yang sangat luar biasa, yaitu Ti Chang Wang Pusa. Ya, Ti Chang Wang Pusa di sana itu sangat ulas asih, dia melihat orang-orang yang dihukum di sana itu. Ti Chang Wang Pusa juga berusaha menyadarkan mereka. Tapi apa daya, mereka memiliki karma buruk yang lebih besar sehingga ucapan dharma kadang-kadang tidak bisa menembus hati mereka yang terhukum di sana di neraka, sehingga para petugas alam baka yang memberikan dharma kepada para arwah yang dihukum di neraka tersebut yang kita lihat mukanya seram padahal sesungguhnya tidak seram. Kenapa? Untuk mendidik kita. Ya seperti kita punya orang tua, kita lihat mama papa kita, kalau dia marah
menakutkan. Tapi kalau dia nggak marah, mukanya enak dipandang. Seperti kita juga sekolah bilang, ada guru killer. Kenapa guru killer? Karena guru itu baik sama kita, ingin kita pandai, ingin kita maju. Supaya kita bisa menjadi orang yang berguna. Sama. Demikian juga para dharmapala di dalam ajaran Tantrayana kita ya. Seperti Tali Cingkang, Mahabala, Mahatma Mingwang, Tahit Hien. Semuanya mukanya tidak ada yang welas asih. Mukanya serem semua. Gigi taringnya keluar semua. Tidak ada yang pernah mukanya tersenyum, mukanya masem, gini semua, ya, seperti kesakitan. Itulah sebenarnya Sisyung Sece. Dari cerita buku ini ya, diceritakan oleh Mahaguru ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan mantra itu ada satu masanya harus kita pakai. Keadaan terdesak pasti muncul. Tapi kalau kita tidak pernah baca mantra, walaupun keadaan terdesak, mungkin kekuatan mantra itu tidak bisa muncul. Ya, kenapa? Karena tidak pernah kita simpan di dalam gudang kesadaran kita. Ya, nah itu sudah jadi rohnya keluar dari badan, dia masih bisa ingat baca mantra Om Kurulen Sensiti Hom. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, kita sudah sering dengar cerita kesaksian dari umat-umat Tantrayana Chan Fusung. Kenapa kita ini tidak menjadikan kesaksian-kesaksian itu adalah sebuah pacuan untuk kita seandainya kita yang di pihak itu. Nah, kita harus demikian berpikir. Makanya kita harus rajin bersadana ya. Nah, ini kan ada PPKM gelombang keempat diperpanjang katanya. Ada yang cerita sama saya, PPKM disingkat di apa? Diplesetin apa? Pinggang paha makin lebar. PPKM. Pinggang paha kian melebar katanya. Baru tadi bilang PPKM, tahu nggak sang singkatannya apa? Karena kita nggak keluar, kita nggak olahraga, yaitu pinggang paha kian melebar katanya. Iya, masuk akal juga saya bilang ya. Kalau orang sering kalau bikin plesetan ya ceritanya lebih cepat. Tapi kalau bikin yang positif agak lama carinya. Suruh orang Paichan, nanti dululah. Tidak apa-apa, nanti masih ada kesempatan lagi yang lain Paichan. Kalau masih ada, jawabnya ya. Kalau masih ada, tapi kalau kita sudah jadi seperti tadi, tiba-tiba stroke, pembuluh darah pecah, koma, masuk rumah sakit, tubuh kita sudah berbaring, roh kita keluar, ditangkap petugas alam baka, dibawa ke tempatnya ke sana, kita lihat aja sudah gemeter, tangan kita gemeter begini, dilempar ke kuali penggorengan. Masih sempat enggak kita bilang, nanti jangan lempar saya mau pulang dulu, saya mau paisan, saya mau siufa dulu. Enggak ada ketika itu Sisyung bilang, lai puji liao ya. Jadi saya harap Sisyung Sece, gunakan kesempatan, gunakan waktu, gunakan karma baik Anda. Selagi Anda masih bisa menggunakannya, gunakanlah dengan sebaik mungkin ya. Nah, saya rasa cukup sekian, terima kasih. Nanti kita kembali jumpa di hari Kamis ya. Nah, kita kembalikan kepada Lenyen Sangse. Nah, itulah yang disampaikan oleh Denpu Sangse. Dia PPKM, pinggang paha makin kian merabar. Ya, kalau saya PPKM-nya beda. Ya, PPKM saya pelan-pelan makin kosong kantong. Karena tidak bisa berjualan, kata orang di supermarket di mall. Dia bilang sama saya gitu. Ya, banyak sekali singkatan-singkatan ya. Saya rasa cukup demikian. Kita jumpa lagi di hari Kamis ya. Hari Kamis kita jumpa lagi. Sisyung Sece yang ingin ikut Paichan, daftarlah sekarang ya. Mulai sekarang ikut daftarlah sekarang untuk Paichan. Saya cukup demikian, kita kembalikan kepada cuciau kita. Demikianlah kita telah mendengarkan Dharma Dasana dari para Raja Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Mahaguru untuk memberkati.来，给网络上的同门加持摩顶。感谢师尊的加持。
Mari kita kembali menghadap altar.